kami dari perwakilan kelompok 2 kelas 02 Sake 018 dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, jadi teman-teman, kita di sini mau sharing sedikit nih tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa kita kenal dengan HAKI. Kita di sini bakal jelasin sedikit tentang apa sih pengertian dari HAKI, terus syarat kekayaan intelektual yang seperti apa yang dapat dipatenkan, terus prinsip-prinsip yang ada dalam HAKI, dasar-dasar hukum yang mengatur HAKI, sama sebenarnya tujuan perlindungan dari HAKI itu sendiri untuk apa, sama contoh-contoh dari HAKI. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita bakalan perkenalkan diri dulu masing-masing ya teman-teman. Mulai dari saya. Nama saya Lia Fitria, biasa dipanggilnya Alia. Saya Aminah Faralina Lubis. Nama saya Catherine Olivia Silaban. Nama saya Maduri Puji Setianegro. Saya Octavia Josephine. Saya Risna Yanti. Saya Wahyu Prahari Mukti. Saya Winda Permata Ayu dari kelas 02 Sake 18. Saya akan menjelaskan pengertian HAKI. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada perseorangan badan hukum atau kelompok untuk memegang kuasa dalam menjalankan dan mendapatkan manfaat berupa materi dari hasil hak intelektualnya tersebut. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Pengertian HAKI, hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karya penemunya. Hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property right adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Saya bakal ngejelasin sedikit tentang syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Jadi teman-teman, karya atau penemuannya itu nggak bisa sembarangan bisa dipatenkan. Jadi karya atau penemuan tersebut harus memenuhi karakteristik tertentu gitu. Jadi contoh karakteristiknya itu karya atau penemuan itu harus bersifat baru. Gimana sih bersifat baru? Bersifat baru itu berarti karya atau penemuan itu belum pernah dipublikasikan sama sekali oleh siapapun dan di media apapun. Nah, jadi langkah yang harus segera diurus agar bisa memperoleh hak paten itu adalah dengan mengajukan permohonan. Jadi sebelum mengajukan permohonan teman-teman, itu karya atau penemuan itu jangan dipublikasikan dulu. Karena kalau kita publikasikan sebelum mengajukan permohonan, itu bisa aja permohonan itu gagal karena dianggap karya atau penemuan tersebut sudah pernah dipublikasikan gitu. Terus yang kedua, itu harus bersifat inventif. Inventif itu prinsip memperoleh paten HAKI bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya benar-benar belum pernah ada, teman-teman. Jadi paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki seni itu. Jadi yang benar-benar dia yang ciptain gitu teman-teman karya atau penemuan itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Terus yang ketiga, harus bersifat aplikatif. Bersifat aplikatif itu maksudnya hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang gitu. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat.
Nah, semakin hasil penemuannya digunakan oleh masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya itu berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Nah, karya intelektual memiliki syarat konsisten, yaitu nggak berubah-ubah. Bicara mengenai haki, terdapat 4 prinsip dalam haki. Di antaranya, yang pertama ialah prinsip keadilan, yaitu pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan, baik berupa materi maupun non-materi. Yang kemudian, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Yang kemudian, alasan melekatnya hak pada haki yaitu penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Lalu, perlindungan ini tidak terbatas dalam negeri pencipta itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip ekonomi, yaitu di mana haki yang diekspresikan kepada halayak umum memiliki manfaat serta nilai ekonomi dan berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada haki yaitu merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, yang kemudian pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya berupa pembayaran royalti. 3. Prinsip kebudayaan. A. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. B. Pengakuan atau kreasi karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem haki diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. 4. Prinsip sosial. A. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, tapi juga mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. B. Sistem haki dalam memberikan perlindungan tidak semata-mata memenuhi kepentingan individu atau golongan, melainkan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dasar hukum mengenai haki merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang cakupannya cukup luas. Berikut diantaranya. Yang pertama ada UU nomor 19 tahun 2002 yang kemudian diganti oleh UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Kemudian ada UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten, yang berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. Kemudian ada UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek, yang berisikan tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Kemudian ada UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Tujuan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya hak atas kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia.
Selanjutnya adalah contoh-contoh dari haki. Haki sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Dibahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termaksud ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra maupun seni. Lalu yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi menjadi 4, yaitu hak paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Sekian sharing dari kita teman-teman, semoga apa yang kita sharingin tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.